Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Akhirul ayat. Sadaqallahul azim. Yang kita sama hormati, kita banggakan Bapak Wali Nagari, alhamdulillah bersama dengan kita mendaki kate taruh ke Bukit Tinggi lalu turun ke Pasar Rabaa. Kita sangat terima kasih kepada Pak Wali karena sangat konsen mengawal agama. Kita banggakan, kita hormati, sangat ditakdirkan oleh Allah Ketua KPU kita berdemonstrasi dakek dengan kita. Padahal Ketua KPU adalah untuk bersama-sama. Burung tabang ke langit biru lalu inggok di halaman. Kita terima kasih kepada Pak KPU membuat pemilu menjadi aman. Semuanya saya hormati, Bapak, Ibu, angku-angku, nenek, mama, alim ulama, kete hendak disabui namu, ganda tidak pagi agala, seluruh kita hamba Allah, hadirin hadirat. Tentu kita mulai dengan mengacungkan rasa syukur dan sedalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada subuh yang sangat nyaman, tentram, tenang ini kita dipatamukan dalam suatu aktivitas amal kita yang kelihatannya dalam kurun beberapa belakang marak terjadi setidaknya di Sumatera Barat, ialah bernama subuh mubarakah. Termasuklah pada pagi kini kita di Masjid Takwin melaksanakan kegiatan tersebut. Tentu harapan kiranya yang kita lakukan bermakna dan mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada dua syukur yang awak tekankan pada pagi ini. Pertama, awak bersyukur kita kembali oleh Allah dihidupkan dengan diberikan kesehatan. Ada orang lalu malam ndak jago pagi le. Bahasa awaknya taruh kata. Ada yang serupa itu. Sebab dalam kajian nyawa, dalam kajian roh, aku Pak Imam ada kajiannya tentang itu. Seseorang ketika lalu tidur, itu rohnya disimpan di suatu tempat. Kemudian setelahnya bangun, dikembalikanlah roh itu kayaknya. Coba bayangkan ya Pak Ibu, kalau tidak dibalikan kawan. Tidak ide wale. Dan kalau tidak ide, tentu mati ya Pak. Alhamdulillah sakit lay dibalikkan roh kawan balik. Ambo yakin kita nah di dalam masjid ini ada pengalaman. Orang bangun subuh, basuh dah di jalan. Tapi kama ibu kalau nyo padusi, tapi kama apa kalau nyo laki-laki. Ambo ke pasar Bukit Tinggi, kok ke basuh arahnya koma. Dia salah boy, karena rohnya belum sempurna balik ke diri. Linglung bahasa awaknya. Nah, oleh karena itu ketika Allah tidur, ada satu batu ujian dan bisa kita jadikan sebagai patokan Allah ko samparono roh balik ke badan tu halu. Ada caranya.
Kita disuruh adik Nabi baru saja jago lalok membaca doa jago lalok. Doanya kayak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah. Allah kembali menghidupkan kita setelah kita mati, membangunkan kita setelah kita tidur. Coba kalau roh tidak dikembalikan. Makanya membaca doa bangun lalok itu agak dipentingkanlah seketik sebagai tanda syukur awak. Kalau Buya Hamka menyebutkan orang-orang nandak membaca doa jago lalok itu adalah keterlaluan. Kenapa? Karena tujuan hidup itu beribadah. Kalau tasawuf ibadah sangat terkait dengan durasi waktu yang diperlukan. Makin panjang banyak ruang waktu yang diberikan kepada kita, itu insya Allah ibadah wa makin banyak. Seketik sampai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemungkinan ibadah kita pun menjadi tipis. Artinya, ketika kita kembali dihidupkan, masih ada ruang, masih ada waktu, kok ada sent yang bisa dibilai, kok ada kurang bisa ditambah. Makanya kita langsung bersyukur jaga lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya kebakih kita kasado Allahnya, sadu Allahnya istimewa saji. Kok ada lupa membaca itu tadi, baca sekini. Baca sekini. Itu syukur awak yang pertama. Yang kedua syukur awak, kita kini dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Dalam masjid. Di kadai batamu, di basah batamu, tempat karajo batamu, di jalan batamu. Tapi bertemu di masjid, itu bukan main. Khairul liqa fil masjid. Sebaik-baik batamu di masjid. Kenapa begitu? Aku bertanya ke ibu dulu. Tunjukkan kamu satu tampek, satu bangunan, satu gedung, apalah namanya, yang ketika kita masuk ke dalam tempat itu, status kita langsung berubah total. Di dalam tempat itu damai, tidak ada beda yang di belakang dengan yang di depan. Mana tampek itu? Tampek itu adalah masjid. Yang duduk di belakang tidak merasa hina dari yang di depan. Yang duduk di depan tidak merasa lebih mulia dari yang di belakang. Yang dapat tonggak, alhamdulillah bisa basanda. Indak perlu merasa beruntung ketimbang nanda ada basanda. Yang di belakang kan talabek tapaso agak di luas ketek, ndak masalah. Ndak lu merasa ketek hati. Itu hanya masjid. Ketika kita masuk ke dalam, kita lebur, kita hanya satu, hamba Allah. Tapi kalau apa ke gedung, apalagi rapi paripurna, itu ada surek-surek itu. Bupati aja duduk ada di situ. Tak boleh nak lain duduk ada. Ketua KPU, beliau boleh duduk tu. Wali negari, beliau boleh duduk aja. Tapi ketika masuk ke dalam masjid, dah aduh tu dah. Oh, bupati terlambat datang, ia di belakang. Oh, Kemenak, ya untuk Abu Kemenak di sekolah 6 bulan dulu belakang, itu pasal di belakang. Dan yang belakang tidak merasa hina, yang di depan tidak merasa mulia, karena kita adalah sama. Itu adalah masjid. Kalau siswa-siswa kala namanya surau. Setiap suku di Minangkabau ada suraunya. Namanya surau suku. Dianggap kan masih ada surau suku. Masih ada, walaupun banyak di antara surau itu lah digantikan posisinya oleh masjid. Apa itu surau? Nah, sesuai juga kepustakaan bacaan anak baca, surau itu asalnya bahasa Arab syura. Sampai bermusyawarah, beribadah di situ sekali. Bermusyawarah untuk apa?
menyabik nang keperluan bersama hidup berkorong di kampung. Boleh ayah kapal bulu, boleh kata kamu pakai dicari dalam musyawarah di surau. Anan tak bayang ada duduk baselo. Sebab masjid juk surau tak pernah menyediakan kursi sampai duduk. Kalau guru mengaji, kau kan dek kepentingan bagi ceramah, sebenarnya kau. Ya kalau mau bagi ceramah duduk di lantai, tertibu, tipak di ibu, siatu, itu jadi. Macam lihatlah Pak KPU, Pak Wali Negari, Pak Imam seluruh kita. Dah ada lebih tinggi lebih rendah. Sudut sikojo, sudut situ sama tinggi. Pakai water park membuatnya dulu rumah. Kan seperti itu. Makanya suruh tampik musyawarah supaya kita hamba Allah sama posisi. Mungkin ada di antara wak nadi nama kala juru masaki, bahasa lainnya para medis, nyo tahu tu mah. Ada tak pengaruh pola pikir di dalam memikirkan sesuatu ketika awak duduk baselo, duduk bajunte, apalagi tagak? Pasti ada. Karena tulang punggung mulai di bawah sampai kateh langsung menuju ke otak. Orang yang duduk, yang berpikir sambil duduk, yang berbicara sambil duduk, berbeda dengan berbicara sambil tagak. Makanya muncul di tengah-tengah kehidupan awak, lang dudukan masalah tuh. Bagaimana duduk perkaranya? Boleh duduk bersama, kan itu. Anda itu doh, wak duduk mana lah beko? Artinya apa? Bicarakan sambil duduk, sehingga tahu duduk masalahnya. Kenapa? Karena sudah didudukkan. Kapan? Sambil duduk. Kapado baki apa dan ibu kawan kasadonyo nang dalam saji tidak terbilang baik apa maupun ibu. Ko ado nang dibicarakan jangan sambil tagak. Tapi sambil duduk. Makanya rumah gadang di Minangkabau di Pegadang luas duduk bersama. Baki hangku menitahlah ujung ke ujung tapi duduk sama. Sabuk kalau mengecek sambil yang tagak, apalagi rete kursi bantu aku mencari musarah boleh ayah kapan buluah. Kadang labi yang kedikecian aku kursi kau mengecek leh. Apalagi kalau mengecek sambil yang tagak macam-macam tumi tiba di kanyang. Makanya dudukkan masalahnya, bicarakan sambil duduk. Ada orang bertanya, bagaimana duduk perkaranya? Dan itu adalah salah satu filosofi surau. Sampai saya anang kadetong, anang kadimusyawarakan, ya di masjid jadi surau. Setelah selesai salat Jumat, maka tagaklah kok si anang katagakna disuruh petugas wali negari segala macam. Kepada apa? Pak, setelah kita salat sunat, kita tidak langsung pulang, kita duduk sebentar ada dari bicarakan. Pasti sambil duduk. Dan itu ada di masjid. Makanya khairul liqa al-liqa fil masjid, sebaik-baik pertemuan adalah di masjid. Ambo apa ibu kalau ada di mbak orang bagi ceramah dan tausiah bertanya di mana tampaknya di masjid itu kadang timus sekali. Sebab lain auranya kalau bicara di masjid ketimbang di gedung. Kan seperti itu. Malah kalau dapat mati pun disiko. Amatilah, amitilah. Ya. Kenapa di masjid kita meninggal? Nah, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan akhir kalimatnya la ilaha illallah langsung masuk surga. Coba telusuri awana apa? Ternyata meninggal la ilaha illallah itu maknanya meninggal dalam keadaan beribadah. Jadi ndak lo perlu awak payah memikir deh baacara supaya akhir kalam wa la ilaha illallah. Bentuk nanacu awak dan awak caliak la ilaha illallah langsung tinggal sekali. Kok itu nang kena cita-citakan ya lega payah, tapi di sinetron nak cok tu. Ada sinetron ni acak tu, kau hidupnya balik sore. Jadi apa maknanya al-maut fil ibadah? Meninggal dalam keadaan beribadah. Ada yang meninggal dalam sujud, betul tidak? Ada yang meninggal dalam baca
Al-Quran. Tahun 81 di Masjid Raya Bukit Tinggi meninggal dalam membaca Quran. Wa qalu terus sekali fil ibadah. Termasuk meninggal dalam mendengarkan tausiah. Kan kita sedang beribadah nih. Apa pernah pengalaman Pak Wali? Magiah ceramah Isra Mi'raj di Masjid Dake RUSUD Batu Sangkah. Ada seorang bapak duduk di sudut, ya arah beliau tu lah, ya arah itu duduk di sudut, ya. Kalau duduk di sudut itu kan tagok Bapak Ibu, kiri kanan ada penopang. Sajak dari awal, ambil mulai curiga, ba'amang korek, kondak mengadik-ngadik. Sebab orang fokus madok kampus adanya. Dia gina lucu orang galaknya anyang saya, dia hariaknya anyang saya. Mulai bercuriga, jangan gaik kolapai. Ya masalah. Jadi jalan-jalan Kapiaru, lalu tawi kemuko-muko, ratu rancak mengaji kalau di siko alunawi ya letibo. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, amu mulai curiga, kenapa kok diam saja itu? Selesai berceramah, orang bakal rumun ke situ. Ternyata memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah pai gaek kok. Dek leado penumpang kiri kanan sehingga ndak terjatuh dong. RSUD dake langsung dibawa ke rumah sakit, ambo pun baik. Kecek si dokter, yo pak, mungkin meninggalnya sedang baca ceramah tadi. Dia ambo ada di situ mau tanya dok, apa penyebab meninggalnya dok? Kalau menurut analisa ambo penyebab meninggalnya kode lalok ketek sedang menangah ceramah. Aku jawab. Rupanya lalok ketek sedang menangah ceramah. Kamu lalu nampaknya. Itu. Tapi walaupun meninggal syahid karena sedang menuntut ilmu. Kalau meninggal bagus fil masjid, di masjid. Memang kau sampai disabui meninggal kini kau bagus karena apa? Akhir kalamnya la ilaha illallah itu maknanya dalam keadaan beribadah, sedang sujud, sedang baca Quran. Lalu apa kaitan dengan di masjid yang paling elok? Karena 99% orang yang datang ke masjid ke surau ke musala adalah untuk beribadah. Betul tidak? Kan tidak ada bercakap di kamar, ada bercakap ke surau. Tidak ada. Pada yang lah ke surau adalah kan tidak ada itu. Tidak tahu apa gadang penggalangannya lah kan saji. Tidak ada itu. Apa cakap ke lapang pergi kaponya pecukudu di Bukit Cangang ada apa? Bacang itu yo tu atau ke sawah bancah. Kalau ke masjid 99% adalah untuk beribadah. Kalau meninggal dalam keadaan beribadah. Nah untuk dua kos sekali lagi kita bersyukur dengan sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, kajian dalam sebuah barakah itu lo mengaji tadi itu pembukaan betul. Itu pembukaan itu. Pembukaan. Satu kali Nabi kita didatangi oleh lebih dari 10 orang sahabat sesampai di Madinah. Tapi yang 10 tadi menunjuk kawannya jadi jubir surang untuk menanyakan sesuatu yang mereka takjubi dari Rasul. Apa itu? Ada satu peperangan terjadi, Nabi kau berjalan 60 kilo, pai 60 kilo kurang. Berapa kilo tuh? 120 kilo di tengah-tengah panas terik matahari. Tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Sehingga banyaklah tentara-tentara, sahabat-sahabat yang umumnya di bawah Nabi lah kapok di jalan. Ada yang terjatuh di jalan, tersandar di jalan. Dia dulu lah setiap Rasulullah taluk kaki di langkah. Sementara Nabi mahambu-hambu mendecek-decek bantu orang tak pernah panik. Sambil berjalan lah mulai ada yang bertanya, anak dimakan dek Nabi SAW. Akhirnya bersepakat sampai di Madinah bertanya, Rasul, iwa tanya cik. Tanyalah cik Nabi itu.
Adapun yang ditanya kalau kayak engkau kini, takjub jo tacangang tibo di hati kami. Kok tipak di umur kau lagak larui, tapi di kekuatan jo semangat indak padam. Sementara di bawah engkau umurnya banyak nandak menarikkan perjalanan, tak kalau jo tersandar di tengah jalan. Alah ko rasio jo kunci mangko kau sesehat tu bana. Ku ditanyakan dek sahabat kan Nabi. Oh itu naga ditanya ke Nabi. Jadi malah iyo tu mah ambo mangko sehat bantu iko. Kok kerja gini? Sebab ambo cari seluruh kita nanda dalam saji ko ingin sehat iyo bana sadualanya. Dan itu memang penting dalam hidup. Setahun, 2 tahun sampai 10 tahun lebih hendak basuh lalu bertamu. Pasti pertanyaan pertama itu, lai sehat. Onde lala muak batan dak basuh ya sekitar agak 5 tahun ya. Di banyak pitik ini. Data kan itu dah. Kan itu ditanyakan dah. Dia lah 1 tahun dak basuh. Orang rumah lain itu jo. Kan tak ada itu tanya orang. Tak ada. Pasti yang ditanya pertama adalah sehat. Alhamdulillah. Lebih lanjut mungkin anak-anak mungkin gitu. Jadi sehat adalah pertanyaan pertama. Nabi adalah manusia tersehat. Buktinya murah saja, tidak pernah sakit. 3 bulan menjelang wafat, beliau sudah ada kode, pening-pening sedikit, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah ada dirawat. Memang sudah dikondisikan oleh Allah seperti itu. Dia sehat. Dan itu adalah esensial kapital, modal pertama. Maka beliau layak jadi pemimpin manusia seluruh alam. Karena sehat. Jadi kalau jadi pemimpin, modal utamanya sehat. Rapat ditunda karena pimpinan asam uratnya naik. Kan tidak rancak. Tidak rancak bunyinya. Kita. Perang ditunda karena Nabi sejak pagi muntah-muntah, kan tidak rancak. Jadi sehat yang pertama. Bapak dan Ibu, Nabi sangat sehat. Lalu apa kunci sehat Nabi? Nabi menjawab waktu itu, kunci sehatmu ada 5. Asal saya na 5 asal saya lu pengajian awak. Yang pertama saya sehat kata Nabi karena saya selalu sholat malam. Mengapa? Sholat malam. Dengan sholat malam itu yang ditujunya sehat batin, sehat mental. Dan memang apabila menuju sebuah sehat harus dimulai dari rohani. Karena 80% sakit fisik diawali dari sakit rohani. Kalau bahasa lainnya sakit hati. Kenapa dengan sholat malam rohani orang itu bisa selalu sehat? Karena selalu menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan sehat. Apa lawan rohani sehat? Rohani sakit. Bahasa lain rohani sakit itu apa? Mental lemah. Segala kejadi masalah. Karena dia hilang cik sakamang orang tahu kan dah rancak. Karena dia dinilang, karena dia dinilang, karena dia dinilang. Segala kejadi masalah itu kalau awak rohani berada dalam keadaan sakit. Maka kemantapan rohani sehat itu perlu, apalagi bagi seorang nabi, dan tidak terkecuali dalam menghadapi kehidupan hari ini. Coba pandang jauh awak layangkan, pandang nak waktu kiakan. Sekarang negeri kita ya mungkin tidak berada dalam keadaan sakit, tapi agak damam lah kita. Agak damam. Memang agak damam. Dalam penelusuran dan penerawangan kita apa? Ambo yakin apa? Pak Sataropong ya ambo. Ambo mencari adanya semacam gleksir, pengurangan dari tarati yang menjili di tengah-tengah kehidupan mulai termasuk barang langka pada saat ini.
patah tubuh hilang berganti, nan tua meninggal digantikan dek na mudu-mudu. Nan cita-cita awak, anak awak nak awak tinggalkan, kan lebih elok dari awak lainnya. Ending elok buruk manusia tu tak mulai dari kaya jok tinggi jabatan tu, tapi dari tarati jok menjili. Bahasa lainnya akhlak karimah. Kan itu ukuran elok buruk orang. Kalau awak cari tarati jok menjili dari dulu sampai kini, bukan awak menuduh kini ndak ada cialah, tapi sekurang-kurangnya berkurang. Jalan nampe mendaki menurun melerang mendata. Kadang kini jalan ciek selai mendata selai. Hari ado Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kini kadang hari ciek selai. Ada bahasa. Betul tidak, Bu? Setiap rumah gadang di Minangkabau ada di muka rumah tu kalau bahasa kampuangnya disangka cibuak namanya. Si kuli cibuak jo. Hai lah, cibuak jo mah. Parian tagak tu tuak penampuang ai ka gunung masuk kaki kan ai kata rumah. Rupanya fungsi cibuak ada. Di dalamnya pesan akhlak, pesan tarati. Mama di Minangkabau kamu apa ikan pakai tungkek. Ya Pak ya, ada tungkek. Bamang kau ingat datuk kamu apa pakai tungkek, sabok kalau ingat datuk ndak boleh tak jatuh. Ndak boleh tak siali. Boh nagari itu kau. Pada jalan becet. Maka untuk menjaga janinya kau tak jatuh, nya harus tungkek. Penumpang jika tak siali ada penumpang, jika ada ular ada penokok. Jadi ndak boleh tak jatuh ada. Kau guna tungkek. Antah kok tungkek kau yang bawa rabah itu ndak boleh betul. Itu masalahnya. Itulah lain ceritanya tuan. Ternyata tungkek kau bukan untuk penumpang ketika condong, untuk pembunuh ular jika ada basuh je ular nama bisu, tapi ada fungsi lain. Atu panokok cibuak tadi. Bamang kau cibuak ada di toko, di situ ada tarati je mujili. Apabila mamak ke rumah ke mana kan tak boleh menyelonong assalamualaikum, tak boleh menyelonong itu langsung. Kadang anak ke mana kan sedang manga-manga bagai. Kapalo ndak besuk, orok pendek ke itu segala macam. Maka kalau mama ke rumah kemanakan sebelum naik nyetokok cibuat. Amak bapak lah mengarati reti rumah tu. Tak tu mama kau tibo, sauk kapalo, tukar baju je baju rancak. Orok ndak orok itulah. Kambang lapi abu haye siram mamak tu. Baju tu. Betul. Ada pesan akhlak di situ. Kalau teranga dia apa datang rumah cibuat kan itu kok berarti mamak ketibu. Anak gadis langsung menyawak kepala. Nan borok pendek langsung dia biarkan sarung ke dalam kamar, ke dalam bilik. Karena mamak ketibu. Pesan tertib dan majlis. Taratinya majlis. Akhlak karimah. Kalau lah di toko cibuat ndak ada je reaksi dah. Mulai jurus nang kedua. Tuh batuak ketek. Kan itu. Tak kau tidak dapat. Lah boleh batuak itu hanyang je baru. Nang ketiga dipakai dia basorak ni. Tapi tidak basorak dan tibu. Tak itu dah. Dicari ilmu dia. Nampak bangku tabak terletak tengah laman. Kau di mana bangku kalian letak? Kau lari-lari ketek terpijak luko. Dan sarananya tidak masalah bangku tabak. Dan tibu sambil lah. Itu baraka dalamnya tu Pak. Kalau dicari zaman kini mungkinlah termasuk barang langka. Ya nampak? Kalau ada anak muda berjalan berdua tu pun berarti kau lebih mengecek kawan kainya. Jang minum buat kakada itulah asban tayo. Nyompai kada kek dan tingginya cari kada itu. Kalau nampak kepiah kunyang tu mamaknya punya. Dia nak situ dia mamak dan di sini sagan. Kalau kini kada sabuknya masuk susuk kada itu mak macam amaknya menyentuh manisnya terlalu mak alih rendah nasa ada celeru. Kenapa terjadi yang seperti itu Bapak dan Ibu? Saya tidak hendak ingin menyampaikan kepada kita hari ini. Tanggal 25 Agustus Patangkuan terjadi di Jakarta. Unjuk rasa. Kemudian diikuti dengan beberapa kota di seluruh Indonesia, termasuk di Padang.
Kenapa itu yang terjadi? Untuk kita garis bawah, itu bukan terjadi begitu saja. Setahu kita, Pak, daun kayu tidak kebagarak kalau tidak ada angin. Karena hukum sebab akibat itu adalah hukum alam. Itu adalah akibat. Pasti ada sebab. Makanya orang-orang pintar kita bilang dimanapun, janawa abih tamanung terlena mengelola akibat sehingga lupa mencari sebab. Itu Bapak Yo tuh. Samojo aye di muaro Pak kumuah. Oh banyak saruk bakaluan saruk tuh sampai berhasil. Sebentar tiba saruk balik. Bakaluan sebentar tiba balik. Karena hanya mengelola akibat. Pasti ada sebab. Amri kita bersama-sama gotong royong. Payuak maju kaulu lima aye kuasanya. Oh tanya to basu Pak runtuh dia teh. Gajah maju barang. Segala masuk segala bandar ke sini ni ko malah saboknya. Bayu sakedin sakaruang simin surang di tembok tu. Hitungan jam airnya bersih dan tak pernah ada lagi sampai hari ini kotor. Ndak ada lenan sama-sama, ndak ada oleh saruk-saruk nanti bu. Itu adalah merupakan akibat dari sebab. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Itulah kehidupan kita hari ini. Adonakan jarah kok itu segala macam. Akhirnya saya berpikir, kenapa undang-undang perampasan aset tidak pernah disetujui atau payah menyetujuinya? Itulah jawaban dari segalanya. Ada 20 oto, oto bara balinya. Kia adanya tu. Ya Allah Muhammad Rasulullah, anggo itu salah pembicaraan awak. Tak usah awak tarikan. Nah Bapak dan Ibu, kalau dalam hidup zaman kini kurang-kurang mental awak, ayolah mati tak berciri soalnya. Makanya perlu mental yang kuat untuk menyikapi segala situasi. Menghadapi hidup ini, menghadapi rumah tangga, menghadapi tetangga, menghadapi segala-galanya. Mentalnya yo perlu kue wak ini. Kue tidak jadi masalah sesadonya Pak Ibu. Dari anak, ada yang melaporkan bahwa anak bo 3 ya perangainya 6. Balu anak 3 perangai 6. Sebab seorang anak 2 perangai. Lama mental menghadapi. Itulah kelihatan terjadi kini. Ada yang bunuhnya anak, bunuh adiknya, bunuh kakaknya, bunuhnya lakinya, bunuhnya bininya. Betul tidak Bu? Perlu rohani yang stabil. Yang bisa menyikapi segala yang terjadi. Allah tidak pernah berniat dan tidak pernah memberikan yang merusak kita. Pasti ada hikmah di belakang. Awak baru terasa setelah beberapa saat terjadi. Kadang awak kan selalu ngope. Segala satu pasti ada maksud dan tujuan. Ada kawan nambo Muhammad Salman namanya. Bakaraju di Kemenak, kota Palembang. Jam 10 hanya harus tiba di Belitung hari itu. Ambil pesawat jam 6. Aku cek supir taksi, Mas kita lewat sini aja Mas. Ntar nanti macet kalau lewat sana. Ya terserah kamu aja agar cepat nyampe. Pesawat saya jam 6. Kiranya ke situ nama macet. Enak aja kau bilang termacet. Pesawat udah pergi, pesawat udah terbang tuh, udah take off itu aja. Anda jadi orang kayak berang-berang lah kepada supir taksi. Tapi apa yang terjadi? Hanya berjarak sampai 5 menit setelah itu terjadi dapat kabar pesawat yang bakalnya tumbang menukiak masuk laut. Kan ada patang kata dia mah tahun lalu. Hanya cari supir taksi kau balik. Dia untung bawa ke situ je. Kalau nak bawa ke situ nado dan aja. Abah kecewa. Saya yakin di antara kita dalam masjid ada menghadapi masalah yang sama. Makanya jangan ngopek dulu. Jangan capek-capek mengambil kesimpulan. Bila wak bisa batanang dalam mengambil kesimpulan, kalau mental wak kuat. Baca roh mendapatkannya solat malam. Ada malih dan kecil. Coba suruh meriang-riang macam dia. Untuk suruh meriang-riang macam dia kadang. Berang mana tu? Kok baca dua tanya korang. Sakitnya dia kena meriang senyum macam dia tu. Siapa tu? Tu ha. Si kau tiang tu ha. Nyosela dek kau tu ha. Kata. Kan babayo kalau capek biar kesimpulan tu. Rupanya sela. Kalau nak meriang macam dia. Kau nak nampak. Kau dek nyomot. Akan serupa itu.
Makanya orang yang mentalnya kuat, sholat malamnya rajin, tidak ada masalah. Membek rumah di Belimbiang, dipasang kacau, cementari. Rancak lawak begini, dia orang Sumbiang, piti tidak piti galak tarik. Ada bini dan dia angin. Lampai 22 tahun babawu aja nyawa aja. Tidak pandai membudui dia kecil. Bapiti deh nyogala. Indah ada piti deh bawa pulang sering nyogala je. Jadi waktu cangang lu ada berang 41 tahun. Rupanya Sumbiang. Banyak orang budui. Nah, itu cara jalan keluarnya. Tapi apa kuncinya? Salat malam. Wa minal laili fahatajad bih. Asa aib'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam dia bertahajud. Ya Allah, berikan ketenangan kepada hidupku. Tenang wak. Itu Nabi yang pertama. Panjang mek dan jadi apa? Yang kedua, saya sehat kata Nabi karena saya bangun subuh. Nah, kok subuh barakah kan? Ternyata bangun di waktu subuh ini kunci sehat. Bang kok itu? Nah, anan lay bakarajo di medis di siko tahu tuh. Udara paling bersih itu adalah subuh. Kalau tengah hari, kalau sanjo, itu sebenarnya udara kotor. Waktu tukang angok setenya. Kalau gak mulai kini kok mah. Angok ibu ambo irui. Angok ambo ibu lu mari. Apalagi pihak ke pasar tengah hari, angok kudo, angok onda, angok oto, itu dan diri dua tuh. Makin malam mobil makin masuk gerasi, betul tidak? Onda makin ke rumah, manusia makin masuk rumah, udara di luar itu bersih. Dan udara paling bersih itu adalah subuh. Kenapa? Orang di rumah sianang keluar pertama kali, itulah yang menghirup udara bersih. Sehingga bangun subuh dan keluar rumah dari subuh adalah kunci sehat. Dan sakit-sakit saya tarik. Yo bangun setengah sabalik. Lalu pukul 10 malam, udara sedang kotor aja tu awak di kadai sebanyak tu mah isok pasal alanya tu. Tiba rumah, lalu besok jago lu pukul 10 lah kumuh lah dia. Bangun subuh sehat. Makanya Pak Ibu hadirin, secara fisik lah bisa terjawab mambia, udara paling bersih itu adalah subuh. Nah, makanya bangun subuh. Saya setuju, sekarang marak betul di mana-mana subuh barokah. Kok lah pasti subuh dari rumah. Nah, termasuk makanya Nabi kita Muhammad SAW itu sangat tidak suka jika umatnya tidur setelah subuh. Nah, makanya bangun subuh ini banyak sekali berkah-berkah yang dapat kita ambil. Nah, kajian lainnya banyak tuh. Pintu rezeki terbuka segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya makanya sehat karena saya jalan di waktu subuh. Nah, berjalan boleh. Kenapa berjalan di waktu subuh menimbulkan sehat? Nah, biku apa ibu? Batang tubuh kita nasa batang ko mulai dari kepala sampai ke kakinya sangat patuh takjub kawak. Bertanya mau ke ibu mau tanya kadang ibu punya cadiak pada apa? Pemain bola mana kuek kakinya pada tangannya bu? Mana pemain bola mana kuek kaki pada tangan? Nah kan tahunya pak lah. Tahu lah kalau apa aja les paknya. Pemain poli pak mana kuek? Tangan, nyonya nyawik berjuang. Ya lihat dia. Kenapa pemain bola kue kaki? Karena kaki acok dipergunakan. Sehingga transfer opor gizi makanan oleh usus, opor serta kakinya, kaki pada rumahnya. Pemain bola tangan, pemain poli tangan yang kuat, opor ke tangan. Makanya pemain poli tangannya kuat. Itu metabolisme tubuh yang sudah diatur oleh sang yang mau kuasa secara otomatis. Kok kalau tinjuan tadi kok hanya bantu tapak kaki ke tabahnya. Jadi kalau kakinya cok di bawah jalan, banyak opor gizi ke situ. Kalau tangan cok diponokan, banyak opor gizi ke tangan. Dan paling babayo, kaki tidak diponokan, tangan tidak diponokan. Baca kak usus dalam pari. Kemana akan diopor bang? Beja.
Akhirnya tanang dia situ parut tambah bunci. Itu jadinya. Ambon nak menyindir nak bagi dia bagi 6 bunci ya. Tapi yang kita tuju itu dapat. Gerakan kita dalam hidup itu harus agresif. Apabila mengecek jangan sampai salah. Apabila melangkah jangan sampai timpang, sumbang. Dalam bakarajo harus tepat. Bamang kok banyak orang membaca cerek, nah lain tak baca. Banyak melangkah masuk banda apa ini? Banyak mawai, wah membiak galeh, kini tak tunduk tangan galeh. Tidak pas gerakan, karena gerakan itu tidak tepat, kaku, bakok kaku, karena awak tidak jago subuh. Makanya pemain bola kaki dan duduk di bangku cadang, kan tidak bakaruannya dah. Kan ada pemain cadang dah pak, ini jaleh ribut tu. Lai je, tentang bola lagi rupanya. Ada pemain cadangan, dia ada di bangku cadangan istilahnya. Kan tak berkata, kan tak bitunya bangku cadangan ada. Inyo bolak-balik lagi dari taruh. Pemanasan terus. Apa gunanya tuh? Ketika ada panggilan untuk masuk ke dalam lapangan, inyo langsung bisa fresh sekali, bisa ready sekali main. Abitulah dalam hidup. Makanya banyak orang berbicara mengambil keputusan tak tepat keputusannya. Kenapa? Karena jago lalu sampai bakok doang nampak dan iya badan terus sempurna lagi. Tama rajo ko malenggang, ada malenggang made sasek denah. Tapi kalau sudah jalan subuh itu, amu mengko kadang kerengkang kan dari padang panjang tadi kok. Bertigo kami terima. Aku petugas ambo kok, supir langsung operator. Aku yuk apa kok bu barekam nanti kalau ingin menangah balik ceramah boko bisa melalui YouTube. Tapi jangan lupa subscribe jadi sambian sekali pak kan kita ada sambian sekali. Share lihat buat tu. Nak tanyong kanak ya. Nang kedua tu orang rumah mu cari ibu kalau ada nama beda tumbuh punyo tu. Nya kadang memperkenalkan aku kan dulu carunya dah pak. Jadi tidak vulgar panahnya dah. Kita kenal apa beli dah. Masya Allah. Jadi bapak ibu hadirin, poinnya apa? Harus ada pergerakan. Harus ada pergerakan. Jalan waktu subuh. Di dalam agama kita dimotivasi dengan adanya ajrun minallah, ada pahala. Awak dari rumah, makanya Nabi berjalan kaki dari rumah menuju masjid. Makin jauh rumah awak, makin oke. Dihargailah supaya waktu motivasi. Selangkah-langkah yang dilangkahkan, 3 keuntungan. Tambah pahala cik, kurang dosa cik, naik derajat cik. Selangkah. Kalau dapat awak nanti tinggal di mana? Kamu ketek? Dangau Baru. Awak nanti Dangau Baru. Kalau dapat sembahyang subuh awak di Baso nak nyata. Kalau dapat para langkah tu. Kalau dapat makin banyak langkah yang awak langkahkan, makin gadang manfaat yang kada dapat. Palo tambah cik, dosa kurang cik, derajat naik cik. Bamang kau dimotivasi, didorong dengan itu sangat paralu. Makanya awak nak datang kini kau banyak palo awak. Insya Allah. Cuma tanya mau ke ibu, siapa beli yang gadang palo kini kaya? Tentu ambo. Mau pelenya, wah kami bertiga orang kadang palo. Buya kan tak melangkah do buya. Hanya ada aturannya, sabalik roda oto, samanya selangkah. Ini tak ada aturan, awak buat aturan. Roda oto, mu nak kadang mana do? Kalau dapat tu mah kecil nak. Kalau dapat nanya awak nan di Dangau, tinggal di Piladang sembahyang subuh awak. Pulang jauh tol itu. Bapak ibu hadirin, itu yang ketiga. Nan kampe makanya saya sehat karena saya selalu mengatur isi perut makan. Memang betul badan awak nan sabatang mulai dari kepala sampai ke kaki ada 3 na harus diisi secara bana. Pertama kepala, nang kedua dado, nang ketiga parui. Itu tidak boleh indah. Tak muah dado saja, tak muah kepala saja. Parut tak diisi, tak muahnya. Awak kini mengkoli kadang otak kan dek parut diisi, setidaknya ada nang kapal isi parut.
pilihan terang-arangan buat terima ya. Ya. Itu kadang otak tu. Isi paru identik jo isi saku. Kalau paru tidak berisi, sama jo saku tidak berisi. Kalau saku tidak berisi, pencalian tak dua. Kadang dua orang nampak, kadang ketek orang nampak. Rupa saku kosong. Kecil Nabi awak kalau bertunggu waktu sembahyang jo waktu makan, apa imam ya? Maka dulu kan makan. Biarlah awak mengana-ngana solat di waktu makan ketimbang membayang-bayang bara gadang seirandang dalam sembahyang. Nampak yang cilako pak di waktu buku, separuh sembahyang, separuh buku. Itulah kacau. Ada yang bakalnya taluk dan kami sembahyang dulu. Sembahyang dekat orang makan. Anak sedang makan kau cerita. Tuan biar tu kawan banyak lu tuan. Abah. Ada cerita dirangga jadi nanti. Jadi di kampung kau kebetulan anaknya sakit di siai. Lah tanazar, taikara namanya tu. Kalau siai anak dalam seminggu kau dipanggil orang siak mendoa ke rumah. Itu rencananya jadi orang siak kau cok dipanggil mendoa. Parik berisi, saku berisi kan gitu. Saya ya leh, saya angkat suruh mana kan itu. Nia, yo, beko buku di mana? Di rumahnya, kali tak kamar-kamarnya, dan ada kau dapat di rumah buku punya anak sakit petangga tu Malaysia tenazar. Jadi malah rumah kau kadang rumah awak nanti simpang kayak umpun batu orang tua maduk ke mungko dapur sebelah kelakang je. Ayolah tunggu deh. Atau jalan ini kamari. Siko santar dulu. Alenya nyene tu ale. Boleh buat ni boleh cibadak ya. Jadi boleh boleh cibadak ko. Boleh lah boleh cibadak satadah. Enggak sangit mana ko agak doyan ke boleh cibadak beliau ko. Nya datuk ya lo ini datuk ya lo buya ya perlu ancak lenya sekali mereka dayung lu tiga lu tang terbaik 5 minit je lah buku assalamualaikum ke rumahnya lah duduk senang alai caliak sambal mali cibadak tadi akhirnya dia nampak dengan ini timbullah waktu buku untuk Bukit Tinggi dan sekitarnya kan itu Serine tadi anaknya seorang sakit seorang lagi lasiek seorang lasiek aku kelas 3 SMA delo nasi sekali ini tak biasa langsung buku semayang dulu yang tak ada semayang dulu anaknya berdua kan sakit lasiek kok makan siani kok makan lo semayang lah berdua je udahnya pas di rakaat yang kedua mengecil bininya tuang makan tu boleh cewadak inyak tu dia jadi inyak tu jai inyak kau makan itu inyak kau sedang solat alan solat inyak dengan cik dah pelasi dia kalau nak cewadak akan kabut makanya di dalam agama kalau waktu buat makan dia semayang makan mana dulu aku semayang sama-sama solat sama-sama semayang sadar dalam ada tapi kalau lawa paruh kau kacau pak tenggang kawan-kawan banyak semayang tu karak saya tinggalkan banyak lagi tidak salah saya solat itu hal itu intinya apa makan tapi sungguh kun makan itu adalah sangat perlu dan sangat diperhatikan hendaklah awak makan meniru Nabi supaya awak sehat banyak yang kecil itu soalnya pak awak guluang saya sudah perlu sebab dia sangat sebalik standar makan dari Nabi biasanya kecil Nabi jaga 3T itu makan sehat tuh T tepat waktu tepat porsi tepat gizi tepat waktu jangan makan taruh saya sudah makan lo balik itu itu disiplin namanya tuh sebab paru ya, pokoknya disiplin kok. Kalau umpamanya buku 7, kalau setengah 7 awak minum. Beko kalau tak berhenti, mau cermas setengah 7 nyomu bunyi. Lah, masuk lagi. Kecil. Mau minum je. Disiplin awak makan. Disiplin awak. Jangan makan taruh saya. Tepat waktu namanya. 3 kali sehari. Ada orang yang 2 kali sehari. Sesuai kebiasaan lah. Kemudian tepat porsi. Apa tepat porsi? Setiap awak porsi makan berbeda-beda.
Adanya pendeknya Pak, cuma paru saya satu alanya dia. Nya pendeknya, cuma paru saya, banyak kan itu. Jangankan itu, cek Nabi awak, suoklah nasi, seporsi atau sebanyak masuk mulut, nan bisa mangunyah sambil mulut tertutup, itu makan sunnah. Nah, kadang suok wak, ukul mulut orang-orang. Makanya dalam makan tak bisa meniru suok kawan. Nah, tu kadang na suok tu. Yo ama saya kadang suoknya depa. Ama kadang suok munculnya lawe. Nah, bisa itu. Angketek muncul baru. Jangan sampai mengunyah mencapak nak. Kalau mencapak dijanjang nak. Cekle kalau mencapak menencik nasi keluar tibo di duang den. Ah. Cairi lore demiko. Ah. Kemudian baranti sabalut kenyang kau indak sabalut rasa kamu tahu deh yo baru. Ah, tu porsi makasih itu. Berhenti sebelum kenyang. Ah, itu dia. Kemudian tepat gizi. Ah, kau Pak Ibu, Nabi wa menyuruh hindari makanan yang enak. Sebab makan enak itu dua celakonya. Pertama, makin enak, makin mengandung penyakit. Yang kedua, makin enak, makin mendorong nambah dan nambah. Banyak jadinya makan. Makanya hindari makan yang enak. Jeruan, Nabi hanya satu kali makan jeruan seumur hidup. Hati, limpo, segala macam. Untuk menunjukkan bahasa itu halal. Jadi hindari makanan lama. Kalau hiduplah Nabi, kau awak di Minangkabau, cakuh yang kepala sekali seorang Nabi. Bangku itu, sebab tantangan kecil Nabi hindari makanan yang lama. Kecil awak, condong selero, ada kelerang Nabi. Kelerang Nabi itu. Asal makan perut cik, kolesterolnya entah banyaknya di paru itu. Alun tua lah baik, kata tu. Aduh kawan baru bukit tinggi dokter tu. Bawa dokter. Iya, kerengkang lah salah mau kecilnya. Rupanya memang memerangi rasa ingin makan di diri aku payah. Makanya Nabi hindari yang enak, jangan terlalu banyak. Cuman tepat gizi. Kini kau bertanya ke ibu. Ibu mamaku jujur jawabnya buat ya. Masya Allah. Kapasisi katarusan lalu tarik ke Bengkulu sebelum kaji kali tarikan ajak guru minum dulu. Tak ada orang basun tu awak sama julu kan itu. Iyo gak balik je dah awak. Orang lu minum awak lah minum tepi dah awak. Dia awak ke sawah tu awak dulu kena dulu enak. Ya. Apa ni kedapet je kau kali-kali ya. Tapi mau yakin apa mungkin ayat janiah seorang kalinya. Kalau dia buat tu janiah cik, karu cik. Aku masalah makan dulu. Kalau seandainya dipilih, ambil lah ibu cik tinggal dan buat cik. Nama buat pilih, nang karu ada janiah. Anjay ya leh awak. Mungkin nang karuah ni buat pilih. Cuman ada orang menunjuk, apa bu? Biarlah dia buat nang janiah biar nang karuah dia biar. Itu kan dek sagan, nanti ketek bah. Itulah awak dalam masalah makanan. Condong mata kena rancak, condong selero. Itu yang banyak sensar. Makanya buat tanya ke ibu tadi, cuman minum buat cek dulu. Bismillah. Ibu ya, silakan cari ambo minum. Mangko sampai keluar istilah buya minum kami mendagu. Begitu, anak dia dagu. Menurut metabolisme tubuh awak, Tuhan adil. Asal manceli orang minum air ludah tak kanang. Air ludah tu gak gua bahasanya tu. Bismillah. Celia lah kayak tak? Ini namanya. Mengicut tu. Dagu air ludah. Abang ngicuk sadonya. Ia lebih tu lo tu buah awak kadipangan kan. Ibu si kuambos itu je tu. Nah, ibu memasak di dapur tolong jujur jawabnya. Nan menjadi pertimbangan utama di ibu gizinya atau lamaknya. Santian ibu jujur tu.
nan paralula lama. Sebab itu menjadi ukuran doa. Ambo pernah di Semarang 5 hari ada penataran ko ala namanya Pak Wali itu. Jadi dek 5 hari lalu di hotel makan kaitu so bosan luarnya. Zar makan nak keluar lah. Agak lo cari makan padang oh. Di mana cari kau curi salah. Pailah pada 6 sauto. Lah puta-puta limu dia lo jale kama makan kau lang dah bunyi di sudut itu Rupanya orang awak kalau mencari tempat makan 3 sareknya. Pertama banyak, nang kedua lama, nang ketiga murah. Kalau dapat perai kan itu. Aku di gali aja kok, lama banyak murah. Ayo tidak setia Allah. Lama banyak murah. Atau mah ibu jujur santiang tu ke atas kejujuran. Nan perlu lama. Sehingga orang awakku paling piawai dalam meracik bumbu. Akibatnya rumah makan Padang terkenal di mana-mana. Ambo di Jeddah itu pernah bersuruh Mad'am Padang. Pak Imam ya. Mad'am Padang, rumah makan Padang. Sampai tamalano mengalih kawari mana. Kenapa? Karena bumbunya. Bumbu itu sumber penyakit. Jujur bu menjawab dia. Kalau mau buat sayur, taruhlah sayur awak kangkuang lalidi. Nan rancak tu bu dia habis sampai hitam atau separuh matang? Separuh matang. Memang rasa ulun ada oleh tapi gizi rancak. Amo bagi hama ambo sayur kangkuang separuh matang jumpa cubi. Kau makan mak angkat yang kandang deh macam. Tentu padahal itu yang bergizi. Caknya kampiang aja nya. Ababu lah sampai hitam. Lama ya lama gizi tak boleh. Tu kau bisa ki. Kan itu alun tu lah kayak. Jadi bapak ibu hadirin sekalian berbahagia, Nabi sangat konsen di dalam makan. Di tepat waktu, tepat gizi, tepat porsi. Tepat porsi artinya lambung sabi. Tepat gizi yang bertambahkan seketek. Tepat gizi itu kecil Nabi. Gizi yang sama belum tentu bermanfaat untuk semua orang. Sebab setiap orang berbeda. Talui tiak bagi zina bergizi. Datangnya tamu ke rumah awak, assalamualaikum ke salam, dibuatlah teh talui dikocok talui tiak ko 3 sekali kocok. Beliau darah tinggi. Cak bunuhnya langsung. Singgah ke rumah si Bainar tadi tiba di rumah gak kunang-kunang pencalian ana udah makan di situ. Dibuatin teh talui lama ana terasun. Benar babuan dah mau telua yo telua tu teliti barabuan 3 sekali kocok cak bunuh sudah ada langsung. Jadi gizi yang sama belum tentu cocok untuk orang berbeda karena masing-masing awak bentuk itu. Umpamanya nyosa murat makalah kacang bagilah kacang goreng 2 piring nyok bisuak tak talok tagak pajak. Kacang goreng kampang tangan mana samurat pak? Ya mau tak berjalan, dia lama katu 2 jam tu mah. Hanya lagi deh, ya lama kacang. Maka lah, nyodek sagan ni pupuk, abi 2 rentang. Tentu tak jago lah kembaliin kau. Jadi tepat gizi, tahulah gizi yang paling pas dewa. Cuman kadang yang namanya salero, kau sangat sulit manahannya. Kau nak yuk. Orang yang sehat itu yang makannya tidak begitu variasi. Jangan terlalu banyak variasi dalam makanan awak. Makanya kambing itu tidak pernah kolesterol. Jauhi tidak pernah darah tinggi. Sebab makannya rumput terus saja. Ada tidak pernah basuh kamat temalano itu kok kambing awak darah tinggi doh. Kan tidak ada dah. Sebabnya makannya rumput saja. Dan makannya rumput segar, tidak ada dimasak, tidak segala macam. Nah, makanya tadi mau sampaikan sayur yang paling bagus itu separuh matang. Kalau dapat matah, kalau dapat muncung lo langsung mambiak kaladang tu kalau dapat. Sehingga sehat. Mengayang tu nyongkan sayur mereka bisa tu. Terakhir nang kalimo. Kalau ditutup itu, saya sehat oleh karena saya mengendalikan emosi.
mengendalikan marah. Tanya tuh Bapak Ibu, kok kunci dari segala kunci. Orang yang emosi tidak tertahan adalah sarang untuk penyakit. Cacah bangi, murah penyakit inggok di badan. Apa lawan berang? Galak. Makanya ketawa 12 manfaatnya. Ketawa tadi. Ndak kemutarang sadonya waku luhu hari bekor. Dua sedang dia. Pertama, ketawa itu melancarkan sirkulasi darah. Makanya ambo bicara malih ambo kalau nak haniang tu cuma tok patung sedok lah malih ambo. Ambo tuang tu kira lebih lalu deh. Ambo pernah ceramah Pak, jemaah 10 lalu 9. Anda tentu mau pupuan seorang lain. Malah saya seorang kau. Cuma namanya mau buat galaknya yang saya. Gua hariannya yang saya. Sudah sembahyang bertanya, kok Pak pengurus bakal banyak yang bawa. Batu biar Pak nak tiba dia ada tamu dari kereta 6 tadi je. Coba biar jemaah 10 lalu 9 coba bayang. Seorang yang jagonya. Anak sarang kau nyanyi yang semua duk ke dia galak dah galak. Mau biar tu. Nyopa kak mau biar aja. Betul tak dong. Berarti tidak ada seorang orang. Ada peres sebab. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Bapak Ibu, emosi sangat perlu dikendalikan. Jangan jadi kebanggaan lupa berang tuh. Apa manfaat? Apa bahayanya berang? Orang yang pemarah, sakit, murah, tua, capek. Jadi kalau ada keinginan untuk nak tua lebih capek, berang saya taruh. Nah, tuh. Manfaat ketawa sebaliknya. Pertama mensirkulasikan, lancar sirkulasi darah. Wak. Sebab orang yang ketawa, fuang. Darah mengalir ke otak secara lancar, ke seluruh tubuh secara lancar. Makanya orang yang selalu gembira dalam hidup, darahnya lancar. Manfaat yang kedua, tertunda tuanya. Ndak mau tua, ndak ada. Tertunda. Lama muduanya. Ada orang dalam hidup mampu duit saja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang tanya, ada nih kalau lampai hari nak do galak aja. Lampai hari nak do galak mampu duit saya. Sehingga kadang kalau dia lah mampu duit itu, nyo biasa nak awak karajo kan awak terpola bantu itu. Kami itu Pak. Bangun jam ampe. Dek terbiasa jam ampe tersinta. Saya jam berapapun tidur nan jam ampe tersinta. Tu orang rumah tanya orangnya jalan benar tu. Oh larap dulu mau jago pada larap dulu pangan. Karena kebiasaan. Jadi kalau membudi taruh, maka budi itu menjadi potong muka awaknya. Budi awaknya semua budi saya. Sehingga kalau ada orang kali galak, tak pandai galak. Tepas sobak baylo muncul untuk galak. Ayo, makanya ketawa teruslah. Cik syaratnya jangan sampai tidak ada orang tu sajanya. Ya. Dan sampai tidak ada orang. Makanya smile. Awak senyum tarik. Maka Nabi itu ketawa, dia senyum. Nah, seperti itu. Nah, marah kalau dipaturikan itu mengakibatkan orang hipertensi. Nah, kenapa begitu? Karena begini Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah sakit tuh mana tuh? Orang rumah aku rumah sakit di dalam nyo aja apa mah. Orang marah, otak bekerja berat. Oleh karena otak bekerja keras, maka otak perlu distribusi amunisi tambahan. Maka darah paru naik ke otak. Tanya kalau tidak. Makanya orang yang marah mukanya merah karena darah yang di bawah kok lalu ke teh, lalu ke muka. Maka orang berang tu mukanya merah, sirah mukanya. Entah kok di Kamangko ada orang berang pucet. Pucetnya padan, nyobangi mah. Kau pucet itu kan takut ya tu. Kalau orang marah, merah dia. Kenapa? Darah naik ke atas. Kalau darah yang naik ke atas itu dibiarkan terlalu banyak, dia menggigil itu. Menggigil dia. Kalau sudah menggigil, masih dibiarkan, tidak ada penanggulangan. Dia pingsan, Pak. Setelah pingsan, kesadarannya hilang, darah lari ke bawah dia. Nah, setelah normal, nya siuman sadarnya. Oh, teberang balik. Nah, lo darah balik. Ah, betul. Kalau ini terlalu sering, orang itu rawan dihinggapi oleh penyakit. Makanya jangan berang-berang awak.
Apa caranya Rasul? Ditunjukkan di Nabi manajemen berang kau. Kalau kita marah kagaleh, jangan dicari aja galeh itu, aku tak gigi bagai galeh aku. Pindahkan yang lain. Berang je baru, ambil wudhu. Sebab berang itu api, al-ghadabun nar. Berang itu api padam kan air. Ialah wudhu ya berang je baru, solat. Sebut tanang waktu. Ialah solat berang je baru ya. Pel kamu saji balik mandi. Ialah mandi bu ya berang je mambus tapi. Ialah mampu berang mencilam berala mau biar sampai berang api jawa waang api mah. Tapi biasanya tidak akan sampai bantu itu benar. Awak beruduk saja berang itu sudah. Jadi Nabi sangat pandai mengelola marah. Adalah kadang-kadang berang kok jadi kebanggaan. Sehingga orang ketek-ketek takut ngeri itu dia macamnya. Ngeri kayak itu dia takut dia. Mari kita lembut berwajah, tenang sehingga orang senang kepada kita. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, yang 5 itu apabila kita terapkan dengan baik, insya Allah kita akan bisa menjadi sehat. Kapiu kubuah kasih 7 tibur situ hari pagi, dari lah 6:30 tentu kita langsung berhenti. Tibur di Bukit Tinggi lalu belok kasihnya Bangi. Kalau ambo tidak berhenti, ambo yakin banyak yang Bangi. Kita berhenti seperti siko, salah jaga mohon maaf. Jalan kudu manengko dengkak, jalan itiak menari-nari. Tadi salam untuk pembuka, tentu kini salam penyudahi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.